support dalam pengembangan website dan publikasi elektronik yang dikelola oleh ADPI sendiri. Sedikit tentang informasi saya, Bu. Mungkin nomor handphone sudah saya bagikan tadi di chat box-nya, dan email sebenarnya insya Allah yang aktif, insya Allah itu ada 2 email. Ibu, kalau misalkan ada yang ingin ditanya atau butuh bantuan selain WA, mungkin bisa juga menggunakan email, insya Allah aktif, Bu. Nah, pada kali ini kita membahas tentang manajemen Open Journal System, khususnya bagi reviewer yang digunakan oleh ADPI, yaitu platform OJS 3. Sedikit kita ulas tentang OJS 3. Nah, mungkin di sini kita jelaskan dulu, Bu, perbedaan antara reviewer dan editor. Nah, di sini dapat kita lihat reviewer dan editor itu merupakan posisi yang berbeda. Kalau bahasa kitanya, yang mengontrol kualitas dari sebuah jurnal itu adalah editor. Berapa banyak jurnal itu dapat diindeks oleh lembaga pengindeks, baik yang pasif maupun yang aktif. Contohnya Google Scholar, itu yang aktif ya, Bu ya, atau DOAJ, dan lembaga pengindeks lainnya, baik nasional maupun internasional. Itu adalah tanggung jawab dari seorang editor jurnal. Sedangkan kualitas dari sebuah artikel itu adalah merupakan tanggung jawab dari reviewer. Nah, Bapak, Ibu, semua yang ada pada Zoom kali ini itu menjadi pemeran penting dalam kualitas artikel yang nanti kita publikasikan pada OJS yang ada di ADPI, baik Sains dan Teknologi maupun Soshum. Nah, disinilah Bapak dan Ibu kami minta sungguh sangat bantuannya untuk menentukan kualitas artikel yang kita publikasikan dapat menjadi bagus dan dibutuhkan oleh para pembaca nantinya. Nah, mungkin kita langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum kita langsung lihat ke OJS-nya, sedikit kita lihat dulu penjelasan apa saja panduan menjadi reviewer. Mungkin Bapak dan Ibu sendiri udah ada jadi reviewer di jurnal lain atau bahkan di jurnal luar Indonesia internasional itu, alhamdulillah. Mohon nanti masukannya jika ada kekurangan atau kesalahan yang habis sendiri sampaikan. Nah, kita lihat nanti Bapak dan Ibu mendapatkan account menjadi reviewer dari admin ADPI. Insya Allah itu dibagikan, ada yang sudah dibagikan dan yang sisanya nanti juga akan dibagikan setelah pelatihan ini berlangsung. Dan kebetulan yang meng-create-nya itu Hadi sendiri. Jadi nanti account yang sudah dibagikan, kami dari ADPI minta tolong sekali itu Bapak dan Ibu update profilnya, khususnya di email yang aktif digunakan dan nanti nomor handphonenya juga, sehingga nanti tim dari editor itu dapat gampang dengan mudah untuk menghubungi Bapak dan Ibu terkait nanti dengan penugasan artikel yang diberikan oleh editornya masing-masing. Nah, caranya itu melakukan login pada halaman ejournal.adpi/indonesia.id. Nah, di bagian atas nanti ada tombol loginnya. Ibu langsung bisa mengklik tombol loginnya dan login menggunakan password dan username yang telah diberikan. Dan mohon segera diganti. Biasanya itu langsung minta diganti Bapak dan Ibu untuk passwordnya pertama. Nanti jika ada misalkan lupa password, itu boleh dijapri aja di Ibu. Misalnya Ibu nggak ingat ngatur bagaimana, itu langsung aja japri di secara pribadi, Bu. Insya Allah nanti dibantu untuk mengatasi masalahnya. Nah, setelah kita login, nanti Bapak dan Ibu akan melihat tampilan berapa banyak antrian dari artikel yang ditugaskan oleh editor untuk Bapak dan Ibu periksa. Nah, apa saja komponen yang ada di halaman tampilan tersebut? Yang pertama,
Bapak dan Ibu diminta untuk merespon apakah bersedia merevisi atau memeriksa artikel dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika memang itu sesuai dengan atau tidak ada halangan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu boleh konfirmasi. Atau memang misalkan saat itu Bapak Ibu dalam keadaan sangat sibuk sekali, mending saran kami ditolak saja daripada diabaikan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Bila kita mengkonfirmasi ketersediaan kita untuk mereview artikelnya, nanti Bapak dan Ibu juga akan diminta untuk menuntaskannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemarin kami sudah melakukan pertemuan juga di bagian editor timnya. Itu kami memutuskan untuk responnya itu dalam waktu 1 minggu, Bapak dan Ibu. Jadi dalam satu minggu nanti kami butuh kepastian apakah Bapak dan Ibu reviewer itu bersedia membantu kami dalam memeriksa artikel yang ditugaskan ataupun tidak. Tidak ada masalah kalau misalnya memang Bapak dan Ibu tidak bisa, ditidakkan saja, tidak masalah. Daripada Bapak dan Ibu mendiamkan saja sampai nanti opportunity datang. Nah, jika nanti Bapak dan Ibu bersedia, akan diberikan waktu paling lama 3 minggu Bapak dan Ibu. Jadi untuk satu artikel itu kita kasih rentang waktunya selama 1 bulan. Karena planning dari ADPI itu penerbitan artikelnya itu dalam 1 tahun sebanyak 4 isu. Jadi ada 4 isu yang akan kita terbitkan dalam 1 tahun. Sehingga kita betul-betul membutuhkan waktu yang teratur dalam proses publikasi ini. Nah, kami minta tolong dengan sangat kepada Bapak Ibu reviewer dalam manajemen waktunya Bapak dan Ibu. Lalu jika sudah, nanti akan tampilan pertama tahapan review. Nah, apa saja yang ada di sini? Nah, di sini sedikit kami sampaikan sifat dari kita gunakan line Bapak dan Ibu. Jadi double blind ini saja di mana nanti tahu siapa yang kita juga tidak mengetahui artikelnya. Jadi kami rasa itu adil. Jikalau nanti malahan yang ditugaskan kepada Bapak dan Ibu dari afiliasinya sendiri, dari kampusnya sendiri, itu tidak ada yang namanya segan dan tidak enak Bapak dan Ibu. Prosesnya harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi kita tetapkan sifat dari review artikel kita itu bersifat double blind. Jadi kedua belah pihak itu tidak mengetahui siapa dan untuk siapa diperiksanya. Nah, ini tampilannya nanti di sini akan tampil dan Bapak Ibu boleh nanti mengunduh dulu artikel yang dikirimkan oleh editornya. Nah, kebetulan di sini kemarin uji coba kita belum menghilangkan nama penulisnya. Nanti untuk yang di aslinya atau nanti wacananya kita akan adakan role play Bapak dan Ibu, nanti akan disesuaikan dengan aturan yang kita tetapkan kemarin, jadi double blind. Nah, jika sudah ada dokumen yang tampil, itu di bawahnya juga akan ada, seperti yang kita sampaikan tadi, adalah waktu yang diberikan oleh editornya dalam menanggapi penugasan dalam pemeriksaan satu artikel. Jika bersedia, Bapak Ibu boleh mengklik agree di bawah itu lalu mengokekan saja. Selanjutnya, nah, kapan editor mengirimkan permintaan Anda untuk melakukan review artikel ditunjuk oleh tanggal editor merequestnya. Respond due date dan review due date telah dijelaskan pada awal. Jadi semua identitas, kapan batas waktunya, berapa lama tenggat waktu pemeriksaannya itu sudah ada di ronde pertama pada tahap pemeriksaan artikel. Kalau sudah, kita masuk ke tahapan yang kedua Bapak dan Ibu. Nah, tahapan kedua di sini nanti akan diberikan
petunjuk dari pemeriksaan untuk reviewer dalam memeriksa artikel yang ditugaskan. Jadi di sini hanya berupa sebuah petunjuk, tidak ada aksi dan boleh diokekan saja. Dan yang ketiga, nah disinilah nanti tugas yang sebetulnya betul-betul kita kerjakan. Nah di sini ada sebuah tabel dan ada nanti itu ada dilampirkan review formnya, di mana nanti ada beberapa pertanyaan ya, ini udah bisa, Tia. Yang ditujukan kepada Bapak dan Ibu dan diminta Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Di samping nanti ada maaf Bapak dan Ibu, ada nanti kolom komentar sendiri terhadap hasil dari penilaian Bapak dan Ibu, dan nanti juga ada tombol atau combo box keputusan apakah artikel ini dapat dipublikasi, diperbaiki atau diperbaiki dan direview ulang sekali lagi. Nanti kita akan coba lihat di websitenya nanti setelah materi ini. Dan selanjutnya panduannya nanti ada di form yang ketiga tadi Bapak dan Ibu. Dan jika sudah disetujui, Bapak dan Ibu bisa langsung ke bagian yang ketiga. Reviewer juga dapat memberikan masukan atas naskah melalui formulir telaahan yang telah disediakan oleh pengelola nantinya Bapak dan Ibu. Nah, yang selanjutnya, nah inilah mungkin contoh salah satu review form yang nantinya diberikan kepada Bapak dan Ibu. Ini sampel aja Bapak dan Ibu, nanti semua isinya tergantung dengan jurnalnya masing-masing. Dan mohon nanti diisi Bapak dan Ibu untuk memberikan penilaian terhadap artikelnya. Nah, jika nanti ada beberapa artikel yang Bapak dan Ibu sendiri mau periksa dan menandainya, misalkan Ibu download dulu, lalu ditandakan, ditinggalkan komen, sehingga nanti author itu dengan lebih mudah mengetahui di mana letak kekurangan artikelnya. Bapak dan Ibu bisa mengupload file yang telah direvisi tadi pada tabel upload box yang ada di bagian bawah OJS-nya nantinya. Dan apabila Bapak dan Ibu membutuhkan data tambahan atau apapun yang Bapak Ibu perlukan dalam memeriksa artikel, baik terhadap author maupun ke editornya, misalkan nih Bapak dan Ibu butuh cek hasil plagiatnya, kirimkan ke dan Ibu bisa meninggalkan komentar di box diskusi yang ada di bagian bawah review discussion. Nah, sehingga nanti editor tahu apa yang dibutuhkan oleh reviewer dalam memeriksa artikel tersebut. Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa keputusan yang dapat Bapak Ibu berikan. Penjelasannya, kita masuk yang pertama. Nah, jika Ibu pilih accept, berarti Bapak dan Ibu telah menerima tidak ada perbaikan terhadap artikel yang ditugaskan kepada Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu menyetujui bahwa artikel itu layak untuk dipublikasi di jurnal kita. Lalu pilihan yang kedua ada perbaikan. Ini dibutuhkan jika Bapak dan Ibu perlu meminta author untuk mengkoreksi kembali dengan kesalahan minor terhadap artikel yang dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Dan biasanya pilihan revision required ini nanti Bapak dan Ibu serahkan kepada editor apabila nanti autornya sudah memperbaiki artikel yang Bapak Ibu tugaskan, keputusan accept-nya bisa di tangan editor saja. Karena kesalahan yang ada di artikelnya itu boleh dikatakan minor. Bagaimana jika dia mayor Pak, agak besar? Nah, lebih baik Bapak dan Ibu pilih yang ketiga, submit for review. Berarti Bapak dan Ibu minta dia memperbaiki artikelnya, tapi diminta untuk melanjutkan ronde selanjutnya, ronde kedua. Jadi betul-betul diperiksa ulang sekali lagi, masuk ke menu reviewer lagi,
dan tidak bisa diputuskan oleh editornya saja. Bapak dan Ibu menegaskan bahwasannya apabila artikel itu telah diperbaiki, mohon dikirimkan ke saya lagi. Nah, lebih baik Bapak dan Ibu pilih yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu ingin menolak tapi dengan bahasa halusnya. Misalkan artikelnya bagus tapi tidak sesuai dengan skop kita. Nah, boleh Ibu pilih, Bapak dan Ibu pilih untuk pilihan yang keempat. Jadi resumit di tempat lain. Jadi artikelnya mungkin bagus tapi tidak cocok dengan skop kita. Nah, yang keempat. Yang kelima, ini betul-betul ini artikelnya tidak layak sama sekali. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, masalah biasanya kita sebagai reviewer itu, kita sering diberikan tugas, padahal artikelnya belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJS. Contohnya yang pertama, tidak sesuai dengan template, tapi sudah dikirimkan ke reviewer. Nah, di ADPI, insya Allah, kita dari pertama udah sharing. Udah kita saring dulu artikelnya, betul-betul sesuai dengan baru kita kirimkan ke dosen se-Indonesia. Sehingga keren kan Bang? Itu tidak bisa menolak karena alasan tidak sesuai dengan template. Nah, pilihan tolak ini betul-betul jika Bapak dan Ibu itu tidak benar-benar tidak merekomendasikan artikel itu layak karena tidak memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan oleh jurnal kita. Nah, sedangkan yang terakhir, yang keenam, itu Bapak dan Ibu punya masukan terhadap artikel, tapi tidak bisa memutuskan sendiri. Misalkan, apakah terserah editor lah, saya cuma bisa memberikan komentar seperti ini. Keputusannya saya tidak bisa berikan. Dinilai saja. Atau diputuskan saja seperti sendiri oleh editornya. Nah, itu bisa pilih yang terakhir, yang keenam. Nah, tinggalkan aja perintah atau komentar, nanti editornya yang memutuskan apakah betul bisa dilayakkan atau tidak. Nah, itu adalah beberapa jenis pilihan yang ada pada menu reviewer yang ada pada OJS kita. Nah, selanjutnya, jika nanti telah dipilih, Bapak dan Ibu itu akan disampaikan atau diantarkan ke bagian yang keempat, tahap keempat, proses review artikel. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa meninggalkan sedikit pesan atau catatan pada menu akhir ini. Karena pada menu akhir ini, sebetulnya jika tidak ditinggalkan pun, itu otomatis di bagian ketiga tadi telah memberitahukan kepada editor bahwasanya artikel itu sudah diputuskan tentang penilaiannya. Jadi di sini hanya untuk menjabarkan apabila nanti ada sedikit kata-kata atau pesan terhadap editor dan autor, itu boleh ditinggalkan pada bagian keempat. Nah, itulah sedikit panduan dari proses review artikel yang ada pada OJS ADPI. Nah, selanjutnya mungkin kita coba langsung lihat pada sistemnya, bagaimana tampilannya. Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan account, itu boleh langsung dibuka account-nya. Namun, jika nanti ada kesalahan penempatan, misalkan Bapak dan Ibu menjadi reviewer Soshum ya, cuman dibuat tadi di Saintek, nanti boleh di Japri pribadi aja Bapak dan Ibu biar ditukarkan hak aksesnya. Karena pada form tadi juga tidak mengetahui tadi itu pilihannya di mana, karena dibuat berdasarkan list saja. Nah, nanti boleh di Japri saja Bapak dan Ibu, Pak Adi ini kebalik letaknya, saya bukan di Saintek tapi di Soshum. Nah, nanti dipindahkan. Nah, silakan dicoba akunnya. Kita coba untuk membuka OJS-nya Bapak dan Ibu. Saya tahu saya kalau hari Ahad itu dia bunyi no. Nah, silakan dibuka. Ya Bapak dan Ibu ya. Halaman OJS ADPI ya, journal.adpi/indonesia.id, itu kita akan melihat beberapa jenis publikasi yang disediakan oleh ADPI. Nah, saat ini kita sudah memiliki
3, 1 proceeding, dan 2 jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini akan terus bertambah seiring dengan nanti perkembangan dari ATP itu sendiri. Nah, silakan login sesuai dengan akunnya Bapak Ibu masing-masing. Atau bisa langsung di bagian atas, klik tombol login. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu diantarkan untuk login pada OJS-nya. Nah, kita coba login di sini. Nah, kalau sudah login, akan tampil nama Bapak dan Ibu di atas, dan ada notifikasinya. Notifikasi ini memudahkan jika ada pembaharuan dari tugas yang diberikan kepada kita. Kalau 0 berarti tidak ada yang baru, Bapak dan Ibu. Kalau 1 berarti ada tugas baru atau hasil baru yang ada pada sistem kita. Nah, untuk masuknya, kita klik tanda panah, lalu masuk ke dashboard-nya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini sistem akan mengantarkan kita kepada dashboard-nya dari OJS kita. Nah, silakan dipilih sesuai dengan jurnalnya masing-masing. Nah, di sini saya coba masuk ke Jurmas Sains dan Teknologi. Nah, di sini akan kelihatan Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya contohkan saya ditugaskan untuk menjadi reviewer oleh salah satu autor yang ada di jurnal Abdimas ATP Sains dan Teknologi. Nah, di sini akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Kelihatan judulnya dan respon do-nya, lalu review do-nya. Nah, Bapak dan Ibu sebelum mengambil tindakan, pastikan dulu bisa bekerja di tanggal yang ditentukan. Kalau seperti yang kami bilang tadi, itu Bapak dan Ibu, jikalau nanti ada kendala atau betul-betul dalam keadaan sibuk, nggak usah dipaksakan Bapak dan Ibu, ditolak saja. Nggak apa-apa, daripada nanti request-nya diabaikan, mending dikasih keputusan terima atau tidak. Nah, seperti itu aja. Nah, karena kita di OJS itu kan bekerja sesuai dengan waktu luang kita, tidak bisa dipaksakan. Nah, jika nanti sudah oke, itu silakan Bapak Ibu klik ke dalam, itu akan kelihatan. Karena kita ini double blind, berarti double blind itu tidak diberikan identitas, siapa penulisnya, dari kampus mana, itu cukup diberikan identitas jurnalnya saja, artikelnya judulnya, abstraknya, dan sifatnya itu adalah, review type-nya itu adalah double blind. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa untuk mengunduh. Nah, kita coba unduh. Unduh Bapak dan Ibu ya. Nah, nggak apa ya, nggak tampil Word-nya. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, artikelnya yang sudah dikirimkan ke kita. Tidak ada identitas. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu nggak enak hati dalam memeriksanya. Jika salah atau ada perbaikan, dikomentar saja. Nggak masalah. Karena kita sudah coba ambil keputusan seadil-adilnya untuk memilih double blind. Jadi identitasnya, apakah artikel ini datangnya dari kampus kita sendiri, dari pimpinan kita sendiri, dari manapun yang membuat kita biasanya nggak enak hati, itu udah dihilangkan. Jadi betul-betul pure tentang artikel saja yang kita nilai di sini. Nah, selanjutnya kita kembali Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa setujui jika waktu yang ditentukan itu cocok atau tidak dengan cara mengklik disagree. Nah, seperti yang disampaikan tadi, nanti di sini akan ada berupa petunjuk yang saat ini sedang kami rangkum, apa saja petunjuknya. Nanti akan tampil. Jadi di tahapan yang kedua ini tidak ada aksi. Kalau misalkan sudah beberapa kali, berarti tidak perlu lagi membaca petunjuk, itu bisa langsung ke tahapan yang ketiga. Nah,
di tahapan ketiga, Bapak dan Ibu itu bisa langsung menilai. Nanti juga ada review form seperti yang ditampilkan tadi. Kalau tidak ada, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung periksa dan meninggalkan komentar. Nah, di sini ada 2 form untuk penulis dan editor. Dan yang kedua itu adalah untuk editor saja. Nah, maksudnya di sini mungkin Bapak dan Ibu mau mengirimkan komentar atau hasil pemeriksaan terhadap author cuman diketahui oleh editor. Nah, mungkin yang di bawah misalkan seperti ini. Setelah autornya memperbaiki artikel, mohon langsung layak diterbitkan saja. Misalnya Bapak dan Ibu ingin mengatakan ke editornya seperti itu. Kalau di sini kan ketahuan nanti, oh perbaiki atau tidak diperbaiki, nanti reviewernya udah ACC, jurnal saya sudah di-accept oleh reviewernya. Makanya dipisahkan, ada komentar untuk editor saja atau komentar untuk editor dan autornya. Lalu jika ada perbaikan atau hasil pemeriksaan, itu Bapak dan Ibu bisa upload filenya di bagian box pemeriksaan di bawah ini. Nah, bisa diambil upload file. Nah, silakan nanti diupload saja file yang hasil dari pemeriksaan Bapak dan Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya hasilnya seperti ini. Nah, lalu ditinggalkan sebuah pesan di bagian bawah jika Bapak dan Ibu ingin meninggalkan pesan atau komentar. Nah, disinilah Bapak dan Ibu memutuskan seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menyetujui artikelnya untuk layak dipublikasi tanpa ada perbaikan, itu silakan pilih accept aja Bapak dan Ibu. Tapi jika ada sedikit perbaikan atau dalam kategori minor, nah itu bisa diberikan pilihan revisi. Biasanya kalau reviewer sudah memilih revisi, berarti disetujui jika perbaikannya telah dilakukan, itu keputusan accept-nya ada di tangan editornya. Tapi kalau Bapak dan Ibu menegaskan untuk resubmit lagi, berarti Bapak dan Ibu meminta editor apabila artikelnya telah diperbaiki oleh author, mohon dikirimkan ke saya lagi. Misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, yang keempat, yang kelima itu adalah meminta si author mungkin menerbitkan artikelnya selain di jurnal kita. Karena mungkin tidak cocok skopnya atau bagaimanapun alasan lainnya. Dan yang keenam itu betul-betul Bapak dan Ibu tidak merekomendasikan sama sekali artikelnya itu untuk layak publish di jurnal kita. Dan yang ketujuh itu Bapak dan Ibu memilih tidak memberikan keputusan. Silahkan putuskan sendiri oleh editor dan timnya. Nah, begitulah kira-kira pilihan yang ada di jurnal ADPI, baik Saintek dan Soshum. Nah, boleh kita lanjutkan. Jika sudah disubmit, nah Bapak dan Ibu akan diantarkan ke halaman terakhir. Ibu mereview artikel itu udah diselesaikan. Nah, Bapak dan Ibu sudah boleh untuk meninggalkan atau menutup halaman dari penugasan ini. Mungkin untuk sharingnya, untuk panduan penggunaan aplikasinya itu cukup sampai di sini. Mungkin dikembalikan lagi ke Ibu. Bu Alo ya Bu ya, saya cukup sampai di sini Bu, karena materi saya untuk reviewernya cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya tunggu, boleh ditanyakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas pemaparannya. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua peserta pelatihan, jika ada yang ditanyakan, silakan raising hand-nya ya. Kalau enggak, ini ada pertanyaan Pak dari beberapa. Sebentar, saya akan membacakan. Ada di chat. Atau boleh langsung Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau bertanya. Pak, ada pertanyaan dari chat. Ada yang bertanya, apakah reviewer boleh submission manuskrip? Boleh dijawab dulu mungkin
Ini ada sebetulnya untuk larangannya tidak ada, Bu. Cuman direkomendasikan jika misalkan kita mereview di bidang, ada mereview di jurnal sana, untuk tidak mensubmit artikel karena penilaiannya tentu berbeda, Bu, karena kita review di sana. Cuman kami tidak melarang, tidak ada larangan tertulisnya, tidak ada Bapak dan Ibu. Nah, silakan saja siapapun yang mensubmit itu kan tetap kita proses Bapak dan Ibu, walaupun dari kita untuk kita, karena belum ada, tapi tergantung nanti keputusan dari manajemen admin-nya apakah kita boleh mensubmit atau tidak. Itu tidak ada larangan sama sekali Bapak dan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Lukman, silakan langsung Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Hadi, saya mau bertanya, kan udah dikirimkan emailnya itu dan domainnya adpi.indonesia.id. Jika berkenan Pak, itu terintegrasi dengan Gmail atau tidak Pak ya? Jika terintegrasi, apakah sama dengan password? Nah, yang pertama. Lalu yang kedua, saya dapat temuan bahwa akun email saya kan harus pakai domain afiliasi apa ya? Ya. Nah, domain afiliasi yang saya daftarkan itu tidak ada masalah Pak. Mungkin diri Bapak sudah saya bagikan. Nah, itu ada 2 pertanyaan di saya, itu ada beberapa temuan ya. Mungkin kiranya ada jawaban Bapak. Terima kasih. Nah, baik Bapak. Bu Alul boleh langsung dijawab aja ya, Bu ya. Aja, Pak. Jadi untuk email tadi Pak yang sebelumnya kita bahas di WhatsApp tadi Pak, itu masalahnya adalah mungkin email yang pribadi saya daftarkan tadi Pak, itu ada kesalahan. Mungkin tidak betul namanya atau passwordnya. Jadi bisa saja untuk mengatasinya, kalau boleh itu digunakan email yang seringkali kita gunakan Bapak dan Ibu. Sehingga nanti notifikasinya itu langsung diterima di email yang sering kita gunakan. Biasanya kalau kita punya beberapa email kan, ada salah satu email yang betul-betul kita gunakan tiap harinya. Nah, silakan aja nanti Bapak dan Ibu update profilnya, ganti ke email yang Bapak Ibu gunakan sendiri. Nah, seperti itu. Kalau untuk OJS-nya sendiri sebetulnya email itu adalah sebuah jalur saja Bapak, sebagai gateway-nya saja dari OJS-nya ke email author maupun aktor lainnya. Tidak ada masalah, saya sudah tes tadi. Mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang emailnya sudah pernah mendaftar secara pribadi di OJS, itu dapat balasan. Biasanya kalau tidak masuk ke email, ada di spam. Itu tergantung dari nanti apakah Gmail-nya mengenali pengirimnya, sendernya. Biasanya kalau OJS untuk pertama kali mengirim ke email seseorang, apabila emailnya tidak dikenali, itu akan dimasukkan dulu ke spam. Mungkin boleh dicek spamnya. Nah, maka oleh sebab itu kami meminta juga nomor handphonenya untuk membantu mengatasi tadi. Kalau kita masukkan email ke spam, tentu tidak ada notifikasi yang sampai ke kita, Bapak dan Ibu. Maka oleh itu kita nanti butuh Bapak dan Ibu reviewer juga bersedia channelnya untuk meninggalkan nomor handphone. Sehingga nanti apabila di email oleh editornya tidak ada respon dari reviewernya, nanti bisa juga digunakan media komunikasi lainnya seperti WhatsApp untuk memberitahu bahwasannya ada penugasan di dalam sistem terhadap Bapak dan Ibu. Mungkin sekian Pak Lukman, nanti bisa kita coba Pak di mana letak masalahnya. Nanti kita cari tahu masalahnya Pak. Selama ini sudah dites email OJS-nya, insya Allah jalan Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Hadi atas jawabannya dari pertanyaan Pak Lukman. Masih pertanyaan yang langsung raising hand. Ini Pak Romindo ada bertanya. Silakan Pak Romindo. Baik, terima kasih Bu Alo. Izin bertanya Pak Hadi. Ya boleh Pak, silakan Pak. Pertanyaan saya cuma satu aja Pak Hadi. Pada saat kita dipercayakan menjadi reviewer, apakah kita diperbolehkan untuk submission manuskrip Pak? Terima kasih Pak. Nah. Ya, silakan Pak, langsung aja Pak Hadi. Belum ada larangan Pak. Dibolehkan saja karena tadi kan kita pakai double blind, jadi kita bersifat adil aja Bu. Siapapun yang submit, siapa yang periksa dan penulisnya sama-sama tidak mengetahui. Jadi menurut Hadi, menurut saya pribadi itu
boleh saja lah Bu, karena sifat double blind ini sudah membantu. Jadi kita menjaga keadilan atau pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya. Tapi nggak tahu nanti ya Pak ya, tergantung dari adminnya sendiri untuk mengumumkan nantinya. Saya sebagai pengelola sistem, nanti kebijakan tentu di tangan admin Pak. Itu aja Pak. Kalau seandainya begini Pak Hadi, kalau memungkinkan, apakah mungkin ketika manuskrip sudah kita submit, apakah kemungkinan nanti artikel kita sendiri yang kita review Pak? Oh, tentu tidak Pak, karena editor dapat melihat identitas Pak. Nah, biasanya di sistem juga penulis dengan identitas yang sama langsung dikunci Pak. Nah, seperti itu. Misalkan saya editornya Pak, lalu di dalam sistem itu editornya jurnal manajernya meminta saya juga menjadi reviewer. Ketika saya memilih menambahkan reviewer di artikel yang sedang saya tangani, saya cari nama saya, itu pasti langsung dikunci Pak. Karena tidak mengizinkan satu di artikel itu diperiksa oleh peran ganda. Nah, jadi kita tidak bisa periksa diri kita sendiri, kita editor tidak bisa menjadi reviewer sekalian Pak. Kan biasanya ada juga Pak, kita aja lah reviewer, kan reviewer di sini. Nah, sistem tidak mengizinkan Pak, itu langsung diblok Pak. Kecuali nanti namanya sama emailnya berbeda, itu dibaca dua akun yang terpisah Pak. Nah, seperti itu biasanya masalah. Misalnya kayak Pak Lukman tadi mungkin sudah ada mendaftar sendiri ya Pak ya, lalu satu lagi akun dibuatkan admin. Berarti Bapak ada dua identitas, dua ID yang ada di jurnal admin tadi. Nah, namanya sistem itu tidak bisa mengenali apakah dua ID ini orang yang sama atau tidak, karena tidak ada penguncian terhadap nama Pak. Cuma nanti kalau misalkan ada yang ganda, nanti mungkin boleh dilaporkan, dihilangkan salah satunya saja, biar nanti akunnya satu aktor memiliki satu akun yang sama saja Pak, sehingga proses yang kita bangun untuk keteraturan jurnal ini dapat berjalan sesuai yang kita tentukan Pak. Mungkin kayak gitu Pak Romindo. Jadi kunci Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Sama Pak. Terima kasih Pak Romindo. Pak Hadi, masih banyak pertanyaan di kolom chat. Izin saya membacakan sekarang dari Bapak atau Ibu ya, Pak Willingkui ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama. Pak Hadi, bagaimana jika reviewer bersedia ditugaskan namun membutuhkan waktu lebih panjang daripada waktu yang disediakan atau diisyaratkan? Apakah bisa diberikan pilihan lain atau ia hanya diterima atau tidak? Terima kasih Pak. Ini dari silakan Bapak langsung dijawab aja. Terima kasih Pak. Untuk permintaan penambahan waktu itu sangat diizinkan Pak. Nah, di sana nanti kan kita disediakan discussion box-nya itu Pak. Jadi Bapak terima, nanti Pak tinggalkan pesan terhadap editornya. Boleh enggak saya diberikan waktu tambahan karena saya tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu sekian. Nanti pesan itu yang akan diubah oleh editornya Pak. Nah, nanti ada yang namanya track record reviewernya membutuhkan waktu tambahan dalam pemeriksaan. Dan kami pun sangat menyarankan itu Pak, daripada nanti Bapak atau Ibu langsung meng-WA pribadi Pak. Mending di sistem saja, karena kita perlu itu untuk pemeriksaan nilai akreditasi jurnal kita. Komunikasi yang ada dalam sistem itu betul-betul kita butuhkan Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, Bapak tinggalkan aja pesan nanti. Apapun kebutuhan reviewer terhadap editor, ditinggalkan di chat box-nya itu aja Pak, di discussion box-nya itu Pak. Gak apa-apa Pak, boleh Pak, silahkan. Terima kasih Pak Hadi, mohon maaf, saya Ibu. Oh Ibu yang, ya, Bu. Terima kasih, tidak apa-apa. Ya, satu lagi Pak Hadi, sejauh mana tanggung jawab reviewer, karena kan penentuannya tadi kalau berdasarkan dari yang Pak Hadi paparkan itu adalah tanggung jawabnya itu kita pada mutu jurnal atau naskah yang kita review ya. Lalu ketika kita kirimkan kepada authornya, itu kan ada dua versi ya. Satu yang atas author dan editor, yang bawah itu pada editor. Nah, apakah keputusan akhirnya itu tetap kembali kepada editor ataukah berdasarkan hasil yang kita berikan? Jadi artinya
kita kan memang betul-betul blind review, kita tidak tahu. Tapi penyampaiannya kepada author itu kan berada di editor kan ya, betul ya Pak Hadi ya? Ya betul. Nah, artinya sejauh mana tanggung jawab kita sebagai reviewer dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut. Misalnya lah, ekstrim ya, kita mengatakan kita menolak, tapi editor merasa berbeda. Apakah itu mungkin terjadi? Karena selama ini saya memang banyak membantu untuk review, tapi bukan yang untuk publikasi, Pak Hadi. Saya lebih banyak kepada untuk yang kenaikan ini, jabatan akademis, tim internal. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Nah, mohon saya izin untuk menjawab ya Ibu ya. Nah, sebetulnya tanggung jawab kita sebagai reviewer itu adalah tentang kualitas Bapak dan Ibu. Jadi, tanggung jawab kita adalah menentukan kualitas, walaupun keputusan akhir itu tidak di tangan reviewer Bapak dan Ibu. Biasanya untuk jurnal Sinta 2 dan Sinta 1 Bapak dan Ibu, kita tuh lebih memilih untuk menggunakan lebih dari satu reviewer Bapak dan Ibu. Jikalau nanti kasusnya si reviewer A itu menolak, lalu si reviewer B itu menerima, akan ada reviewer ketiga Bapak dan Ibu. Jadi akan ada reviewer penentu mana yang lebih dominan, itu artikelnya layak dipublikasi atau bahkan ditolak. Namun untuk perdana ini kita coba satu, namun kita menegaskan di pilihan tadi Bapak dan Ibu, ada yang accept, ada yang revision required, itu ada yang ketiga itu start to new round ya. Kita coba untuk revisi tapi masukkan ke resubmit, berarti kita minta revisi lalu diminta ulang resubmit, itu sudah menandakan bahwa Ibu atau Bapak reviewer itu meminta editor untuk mengirim ulang artikel yang telah diperbaiki author itu untuk direview sekali lagi. Ya, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu meninggalkan pesan revisi saja, ya pilihan yang kedua, itu berarti Bapak dan Ibu menegaskan perbaikilah yang kesalahan minornya, oke, nanti silahkan editor saja yang accept. Nah, kita untuk menjaga komunikasinya, kita lihat dari pilihan atau keputusan itu saja Bapak dan Ibu, yang 6 tadi. Atau mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa komentar, saya mengatakan ini tidak layak, cuma cobalah editor saja memutuskan, mending Ibu pilih yang si komen aja Bu. Nah, seperti itu. Dari situ aja mungkin Ibu kita bisa tentukan dulu nanti bagaimana pengembangannya, mungkin apakah tahapan selanjutnya setelah akreditasi kita pakai 2 reviewer Bu, seperti yang dianjurkan oleh Sinta, dulu Pak Lukman juga sampaikan, lebih baik kita gunakan 2 reviewer, tapi nanti kita bicarakan lagi dengan manajemen adminnya, apakah kita pakai 1 atau 2 Bapak dan Ibu. Kalau bisa 2 lebih bagus, kalau misalnya boleh dicek dulu di spam. Nah, ketika di spam nanti ada pilihan percayakan sumber ini. Nah, untuk selanjutnya nanti email API itu akan masuk ke email utama Bapak dan Ibu. Nah, itu aja Bu. Mungkin jawabannya. Emailnya pasti mungkin, tapi digunakan aja email yang sering kita gunakan. Kan kadang email API kita sekali mungkin pakai laptop saja buka di handphone emailnya yang lain. Karena kita pakai OJS 3, sebetulnya itu memudahkan Bapak dan Ibu reviewer itu untuk bekerja menggunakan smartphone aja. Karena sudah kompatibel dengan tampilan HP, termasuk dengan email. Jadi kalau kita buka email di handphone, langsung diarahkan ke browsernya, itu Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan laptop untuk pemeriksaan. Mungkin untuk saat awal dilihat dulu kontennya apakah layak atau tidak. Nanti baru misalkan kalau ada perbaikan dari isi artikelnya, Bapak dan Ibu membutuhkan laptop untuk mengomentarinya atau memperbaikinya. Nah, sebetulnya seperti itu, Bu. Jadi digunakan email yang aktif di handphone saja. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Hadi. Masih melanjutkan pertanyaan di chat di kolom chat. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Marhamah.
Izin bertanya Pak Hadi, bagaimana kita sebagai reviewer dapat menentukan naskah yang telah ditelaah tersebut masuk ke dalam kategori layak, perbaikan minor, mayor, dan sebagainya. Apakah ada list kriteria-kriteria atau deskripsi-deskripsinya? Begitu pertanyaannya, silakan Pak Hadi langsung dijawab saja. Boleh Bapak dan Ibu, izin menjawab Bapak dan Ibu. Sebetulnya untuk kategori layak itu sebetulnya sudah ditentukan oleh reviewer, oleh editor dulu Bu, karena artikelnya itu disaring dulu oleh editor. Kalau sudah sesuai dengan skopnya kita, sudah sesuai dengan template-nya kita, lalu baru dikirimkan ke reviewer. Nah, kategori dikatakan mayor dan minor itu mungkin dari kontennya itu sendiri Bapak dan Ibu. Apakah dari novelty-nya atau dari analisanya, tergantung nanti kepakaran Bapak dan Ibu. Nah, ini satu lagi Bu, Bapak dan Ibu, kelupaan tadi. Mohon Bapak dan Ibu nanti ketika update profilnya, mohon dituliskan itu kepakarannya masing-masing Bu, seperti yang ada di OJS itu di scope interest-nya itu Bu. Jadi kami dari editor tim itu tahu Bapak dan Ibu pakarnya di bidang apa. Sehingga jika ada artikel yang kami kirimkan sesuai dengan kepakaran Bapak dan Ibu, tentu dengan mudah Bapak dan Ibu itu dapat mengetahui apakah artikel ini layak atau tidak layak, atau apakah kesalahan yang ada di artikel ini minor atau bahkan mayor. Nah, tergantung dengan kepakaran Bapak dan Ibu masing-masing dalam menilai jurnal yang ditugaskan. Nah, mending juga nanti kalau misalkan ada kesalahan pengiriman jurnal artikel, misalnya artikelnya ditugaskan ke Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu tidak pakar di bidang itu, mending ditolak saja. Karena pasti akan menjadi beban Bapak dan Ibu untuk menilai. Saya tidak mengetahui ini. Saya juga tidak bisa memutuskan apakah artikel ini layak dipublikasi atau tidak. Mending di-reject, ditolak saja dengan meninggalkan pesan tidak sesuai dengan skop saya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Tergantung Bapak dan Ibunya saja menilai. Karena artikelnya betul-betul sudah disaring dulu Bapak dan Ibu. Insya Allah itu betul-betul tinggal isinya saja, tinggal kualitasnya saja lagi yang Bapak Ibu jamin, itu aja Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Ini masih banyak pertanyaan di kolom chat. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Hapsari. Pak Hadi, apakah form review dikirim juga ke penulis atau hanya untuk editor? Lalu kalau diminta dikembalikan lagi ke reviewer, bagaimana cara mereview ronde kedua? Begitu pertanyaannya Pak Hadi. Boleh langsung dijawab saja Pak Hadi? Boleh Ibu Sri, itu yang hasil review itu akan dikirimkan ke emailnya author sekalian Bapak dan Ibu. Jadi author pun mengetahui penilaian dari reviewernya. Cuma karena kita double blind, tentu identitas reviewernya kita sembunyikan. Jadi si author tidak mengetahui hasil reviewnya datangnya dari reviewer yang mana. Nah, untuk pengembalian itu nanti kan tadi kita sepakati jika Ibu memilih pilihan ketiga to resubmit to new round, itu tugas editor lagi Bapak dan Ibu. Jadi editor tahu bahwasanya Bapak dan Ibu reviewer itu menginginkan artikel ini diperbaiki dan diulang lagi reviewnya. Nah, mungkin kalau misalkan seperti itu, nanti editornya yang akan memulai untuk new round dan mengirimkannya kembali ke Bapak dan Ibu. Tapi selagi misalkan masih bisa diperbaiki, lebih baik nanti jika ada perbaikan, jangan diputuskan dulu hasil artikelnya, tapi ditinggalkan komentar di add discussion box-nya itu. Misalnya seperti, mohon lengkapi ini, Bapak dan Ibu kan bisa melampirkan file, nanti dilampirkan, nanti autornya mensubmit lagi artikel yang sudah diperbaiki dalam box itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu betul-betul meminta autor untuk menulis total ulang artikelnya, baru dipilih yang start new round tadi Bapak dan Ibu. Iya. Seperti itu Bu Alo. Terima kasih Pak Hadi. Ke pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Ajis Rizky. Pertanyaannya adalah, mohon, ini permintaan sepertinya ya.
Mohon di-share video rekaman pelatihan ini pada panduan menjadi reviewer dalam bentuk modul jika ada. Terima kasih. Ini sepertinya bukan pertanyaan ya, tapi permohonan ya Pak. Jadi saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Mohon ditunggu. Ini dari Bapak Martinus ya. Pertanyaan sebab dalam penulisan memang memakai official email dari kampus, sedangkan sebagai reviewer atau editor menggunakan official email dari ADPI. Sepertinya ini bukan pertanyaan ya. Itu yang disampaikan tadi Bu Alo. Oh itu mungkin ya tadi ya. Silakan gunakan email yang paling ya, sering digunakan. Itu aja Bu. Jelas dari Pak Hadi tadi ya. Oke. Berikutnya dari apa Ibu Eva mungkin atau Bapak Eva, mohon maaf. Assalamualaikum, saya Eva Silvia, mungkin dari Ibu Eva ya. Mau bertanya apakah ada batasan jumlah reviewer untuk jurnal, dan apakah reviewer harus bergelar doktor dan profesor, atau reviewer adalah yang mempunyai ID Scopus? Mohon pencerahannya. Begitu Pak Hadi, silahkan langsung dijawab. Kalau untuk batasan reviewer itu tidak ada Bu. Semakin banyak reviewer pada satu jurnal itu semakin bagus Bu. Tapi yang diminta di sini kan semakin banyak tapi aktif semua. Nah seperti itu sebetulnya Bu. Nah untuk kualifikasinya, kualifikasi menjadi reviewer itu sebetulnya bahasa halusnya itu Bu, itu kan reviewer itu adalah author yang telah berpengalaman menulis di berbagai jenis jurnal Bu, baik internasional maupun nasional, baik yang bereputasi maupun tidak. Nah, kami memang menyarankan itu bukannya memaksakan, tapi kan masih ada waktu ke depannya, Bu. Nah, kami berharap kita semua berharap, Bu, kita dapat menulis di berbagai macam jenis publikasi. Nah, untuk itu ketentuan ADPI yang dikeluarkan itu kan minimal itu ada yang butuh ID Scopus. Nah, saat ini untuk reviewer, Hadi pribadi nggak tahu itu kualifikasinya yang dibutuhkan apa, Bu. Tapi nggak masalah, Bapak dan Ibu. Tidak ada ketentuan tertulisnya, itu cuman manajemen dari jurnalnya saja. Seperti itu, Bapak dan Ibu, untuk kualifikasinya. Untuk batasan reviewernya nggak ada, Bu. Jadi siapapun besok yang mau jadi reviewer, Bu, boleh dibuka sebanyak-banyaknya, Bapak dan Ibu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak Hadi. Ini juga ada sedikit pengalaman dari saya masih S2 juga dan baru akan melanjutkan S3, belum doktor gitu ya. Tapi saya juga pernah menjadi reviewer di jurnal pendidikan bahasa Jepangnya Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Tidak ada batasan memang, atau udah doktor atau udah profesor. Banyak di antara kami itu memang rata-rata masih S2 ya. Jarang, malah masih sedikit malah yang bergelar doktor dan menjadi seorang reviewer gitu. Seperti itu. Oke, mohon maaf jadi terganggu dengan share pengalaman saya. Pertanyaan berikutnya Pak Hadi dari Pak Ahmad Fuad. Pertanyaannya adalah apakah ada fasilitas atau aplikasi pengecekan plagiarisme saat melakukan review artikel yang masuk ataukah dilakukan oleh editor? Begitu pertanyaannya Pak Hadi, silakan langsung dijawab. Nah, seperti ini, kalau dari kitanya sendiri, dari ADPI, itu belum diputuskan, nanti kita tunggu manajemen apakah diberikan account atau bagaimananya. Tapi yang pastinya di editor juga sudah dilakukan pengecekan Bapak dan Ibu. Jadi sebelum dikirimkan ke Bapak dan Ibu, dipastikan artikelnya sudah melewati pengecekan. Nah, pengecekan sekarang yang kita tentukan itu apakah menggunakan Turnitin atau aplikasi lainnya seperti Plagiarism Checker yang mungkin masih free Bapak dan Ibu. Nah, nanti itu kita bicarakan atau diputuskan dan diumumkan lagi di grup mungkin nantinya Bapak dan Ibu. Tapi jika Bapak dan Ibu punya akunnya mau mencek lagi, silakan. Tapi saran kami itu Bapak dan Ibu minta saja langsung di add discussion box-nya itu ke editornya hasil review, hasil Turnitinnya, hasil cek plagiarismnya. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi ngeceknya, karena sudah dilakukan di tahap awal. Nah, kami juga punya berencana sebelum kami melakukan pengecekan, salah satu syarat untuk mensubmit artikel di jurnal ADPI itu kita juga meminta
si author itu melampirkan hasil cek plagiarismnya dulu. Nah, jadi author submit 2 file, itu artikelnya dan hasil dari plagiarismnya. Jadi kalau sudah dicek duluan oleh autornya, tentu kita punya dokumentasi bahwasannya artikel yang dicek tersebut betul-betul tidak mengandung nilai kemiripan di luar ketentuan dari API kita sendiri. Namun jika nanti Bapak dan Ibu ingin cek lagi, itu nggak masalah, tergantung dari Bapak dan Ibu saja. Itu aja mungkin Bu Alo, mungkin yang terima kasih Pak Auli, Pak Hadi. Ini masih banyak pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amrus Salam. Saya sudah mencoba masuk ke akun OJS, di dalam sistem tersebut ada perintah untuk merubah password. Ya, saya sudah merubahnya, akan tetapi belum berhasil. Solusinya bagaimana Pak Hadi? Mungkin ada yang lain seperti Pak Amrus Salam, mungkin sini Pak Hadi menyuruh Bapak untuk Japri ya. Mungkin ada yang lain yang seperti pengalamannya seperti Pak Amrus Salam, boleh diberi pencerahan mungkin. Ibu nanti yang mungkin salah letaknya, misalkan reviewer di Soshum, cuman didaftarkan tadi di Scientech, karena itu boleh di Japri aja Bapak Ibu. Nanti ubahkan saja seperti itu Bapak Ibu. Kalau begitu saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, ini dari Ibu Pewiling ya tadi. Ini usulan, mungkin usulan ya, usulan bagi panitia untuk kedepannya bila mengadakan pelatihan lagi bagi reviewer, lebih baik diwajibkan mengikuti atau mendengarkan pelatihan untuk editor seperti yang tadi malam kami ikuti, sangat membantu pemahaman kita sebagai reviewer. Oh ya, ini mungkin bukan pertanyaan, tapi mungkin ini masukan ya. Ini saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak Hadi. Ini pertanyaannya dari Ibu Eka Melati. Pertanyaannya adalah apakah ada software khusus yang diwajibkan kepada autor untuk cek plagiarisme? Ya Pak, silakan Pak, langsung dijawab. Kalau software khususnya tentu kita mengharapkan kita menggunakan Turnitin Bapak dan Ibu. Cuma ini nanti kita bicarakan lagi dan kita umumkan karena sejujurnya belum ada keputusan untuk menentukan tools yang kita gunakan. Dan yang kedua, sekalian Bu, dari Pak Hendri juga untuk nilai Turnitinnya, nilai kesamaannya itu juga nanti kita bicarakan karena saat ini masih dalam tahapan revisi template mungkin Bapak dan Ibu untuk ke depannya. Jadi untuk nilai kesamaan juga nanti kita akan tentukan, kita akan bikinkan di author guideline-nya dan review guideline-nya juga Bapak dan Ibu. Dan segera diinformasikan nanti kepada editorial team dan reviewernya. Untuk pertanyaan dari Ibu Eka dan Pak Hendri, Bu. Sekalian aja dijawab, Bu. Karena sama nih, terkait Ibu ya. Itu begitu Bu Alo, mungkin Bu Alo. Pertanyaannya sama ya dengan Pak Hendri, dengan Ibu Eka Melati. Pak Hendri, cuman ada nilai kandungan plagiatnya itu Bu. Nah, Bapak pertanyaan itu kita bicarakan dulu nanti Bu. Saya boleh bertanya nggak Pak? Boleh Pak. Jadi kan di kampus saya di Universitas Pakuan sekarang kan ada juga untuk cek Turnitin gitu ya, keabsahan skripsinya mahasiswa gitu Pak. Itu tuh untuk kebetulan saya kan agak gaptek Pak dalam gitu. Malum saya dari sastra Jepang gitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh ada itunya nggak Pak? Ada softwarenya khusus gitu untuk cek itu plagiarisme atau tidaknya gitu? Plagiarisme itu banyak sebetulnya toolsnya Bu. Cuman yang umum digunakan itu adalah Turnitin Bu. Dan mungkin yang versi free-nya yang banyak digunakan itu adalah Plagiarism Exchequer itu Bu. Tapi biasanya untuk kualitas itu kita gunakan Turnitin. Nah karena akun Turnitin ini berbahaya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita belum tentu bisa memutuskan ataukah kalau Hadi punya pun pribadi ada, cuman dipilihkan juga oleh afiliasi. Tentu kita izin dulu untuk penggunaannya untuk di luar afiliasi. Nah, seperti itu, Bu. Nah, untuk kedepannya apakah API ada beberapa akun saja diberikan, nanti dikumpulkan, diberikan linknya kepada author dan editor sehingga bisa dimasukkan secara pribadi tanpa harus menggunakan account. Itu juga bisa Bapak dan Ibu. Nanti kan ada yang kayak
open class gitu. Jadi kita mendaftarkan sendiri hasilnya, jadi kita ketahui sendiri. Nah, seperti itulah Ibu kira-kira Bu pokoknya. Karena Turnitin ini berbayar Bu. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa menentukan apakah wajib diturnitin atau tidak saat ini. Tapi kalau nantinya itu di Sinta 2, Sinta 1 ataupun indeks internasional lainnya, kita wajib menggunakan turnitin Bapak dan Ibu. Itu aja Ibu. Terima kasih Pak Hadi. Berikutnya ini dari Bapak Martinus Bambang. Pak Hadi, tentang kebahasaan atau kesesuaian dengan ketatabahasaannya, ini tanggung jawab editor atau reviewer. Terus apakah ini masalah minor atau mayor? Lalu Turnitin kan bisa di-include. Oke Pak, pertanyaannya itu ya dari Pak Martinus. Yang Pak Martinus yang pertama dulu Bu, untuk ketatabahasaan kemarin kita juga sudah pelatihan editor. Ini sebetulnya tanggung jawab dari copy editor Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu juga ingin mengomentari tata bahasa, itu masuk kategori minor, karena tata bahasa itu tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap konten. Tapi sebetulnya jika Bapak Ibu abaikan saja, ini akan direview lagi setelah artikel itu selesai dari reviewer, itu akan dikirimkan ke copy editor. Nah, untuk ditelaah lagi, dibaca lagi, untuk kesesuaian tata bahasanya. Nah, kalau nanti artikel kita dalam bahasa Inggris, ada juga namanya setelah dari Turnitin itu ekskul bisa Bu, agar tidak repository. Ini kan kebanyakan juga kita sudah cek artikel di Turnitin, cuman kita include-kan ke repository. Jadi dimanapun dicek lagi akan dapat nilai 100%. Kalau kami biasanya kami exclude-kan Pak. Kami exclude-kan agar si reviewer, editor, author pun itu bisa mencek artikel yang sama tanpa harus terganggu apakah artikel itu sudah pernah dicek atau belum Bapak dan Ibu. Tapi ada sebagian publikasi yang Hadi tahu itu sengaja menginclude-kan agar si artikel itu tidak bisa lari kemana lagi untuk mengikat lah istilahnya Bapak dan Ibu ya. Tapi kita di sini dan di beberapa jurnal yang dikelola kita tidak menginclude-kan, kita exclude-kan selalu agar tidak masuk repository. Mungkin begitu Bu, Pak Lo. Terima kasih Pak Hadi. Berikutnya masih dari pertanyaan Ibu Eka Melati. Bagaimana dengan cek plagiarisme menggunakan Grammarly ya Pak, seberapa validkah hasilnya bisa digunakan? Gitu Pak pertanyaannya. Kalau Grammarly saya tahu Hadi itu tata bahasa ya Bu ya. Hadi juga belum pernah menggunakan Grammarly untuk mencek plagiarisme nih Bu ya. Tapi biasanya Grammarly digunakan untuk tata bahasa itu Bu. Yang mungkin yang direkomendasikan untuk plagiarisme ini Turnitin, kalau enggak plagiarism exchequer aja untuk awal Bu, yang free Bu. Itu aja Bu. Mungkin begitu Bu Alo. Terima kasih Pak Hadi. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya. Ya Bu. Iya Pak, kalau memang Grammarly itu bukan untuk cek Turnitin ya. Sepengalaman saya menggunakan Turnitin mungkin juga perlu disepakati dulu dengan tim ya Pak ya. Dengan masalah Turnitin, kalau Pak Hadi menyampaikan bahwa author itu diharapkan untuk bisa melakukan cek plagiarismenya sendiri, kemudian memasukkan. Turnitin itu setahu saya, karena selama ini kan kami gunakan untuk melakukan pengecekan skripsi, tesis ya. Ya Bu. Nah ini banyak hal yang bisa dilakukan Pak. Saya sih saran kalau kita tim harusnya punya sendiri. Satu standar, kemudian ada tim yang khusus melakukan pengecekan menggunakan Turnitin. Karena kalau dicek sendiri oleh pihak author, itu kemungkinannya kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperkecil nilai Turnitinnya. Jadi prosentasenya. Nah, ini mungkin yang harus untuk menjaga mutu ya Pak Adi ya. Kalau untuk menjaga mutu, ya saya sarankan sih tim harusnya punya tim tersendiri yang melakukan. Entah itu dibawa masuk di dalam jajaran editorialnya, ya. Jadi yang jelas bukan di reviewer ya mestinya ya.
mungkin kepada editor. Nah, jadi nanti ada aja mungkin secara naskahnya sudah bagus, tapi ternyata itu ditemukan sama dengan cek Turnitinnya jadi buruk sekali, gitu loh. Jadi itu mungkin mungkin saran saya saja untuk supaya kita tidak nanti bentrokan dengan author yang merasa bahwa saya sudah melakukan cek Turnitin, hasilnya cuma 8% atau 10%, tapi ternyata kita panitia editornya melakukan pengecekan dan hasilnya misalnya 30-40%. Kita kan harus punya standar juga begitu. Itu saran aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Mungkin juga terima kasih sekali, Bu, itu untuk masukannya. Mungkin juga untuk yang dimaksud oleh Bu tadi itu adalah kan banyak yang bisa di skip untuk cek Turnitin. Salah satunya itu adalah bibliografi. Nah, biasanya yang paling mempengaruhi presentasi dari sebuah artikel itu adalah bibliografinya. Karena itu kan rujukan ya Bapak dan Ibu. Kalau kita exclude-kan otomatis akan menghilangkan nilai dan membuat pengutipan kita menjadi kecil. Nah, nanti juga mungkin solusinya Bu, jika kita wajib menggunakan Turnitin, nanti di author guideline-nya kita akan tentukan yang dicek di Turnitin itu bagaimana kriterianya. Sehingga author pun jika melakukan pengecekan secara pribadi pun sesuai dengan aturan kita, Bu. Nah, tidak menyimpang. Karena juga beberapa kali juga pribadi Hadi juga submit ke beberapa jurnal itu ada pola proses pengecekan Turnitin. Jadi yang membuat hasilnya mungkin berbeda-beda. Di kita sudah merasa aman, Bu, tapi di mereka mungkin bahkan sampai 60% nilainya. Entah bagaimana gitu kan, Bu ya. Ternyata memang dari polanya. Nah, di kita mungkin Turnitinnya tidak sedetail itu, misalnya kita abaikan bibliografinya, tapi mereka mengincludekan bibliografi dan membuat nilai artikel kita itu tidak seperti yang kita cek secara pribadi. Nah, untuk solusinya nanti mungkin di author guideline-nya nanti. Nah, di author guideline-nya nanti kita buat ketentuan pengecekan Turnitinnya, apa aja yang di-exclude, apa aja yang harus di-include-kan, sehingga hasilnya itu betul-betul valid dan sesuai dengan kriteria artikel yang kita publish di jurnal kita. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Turnitin nanti kita akan bicarakan dengan Prof. Zahim juga dengan Atpi juga yang lainnya. Pribadi, Hedi juga tidak bisa memutuskan apakah kita wajib menggunakan atau tidak. Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin sekian. Terima kasih Pak Hadi. Sepertinya di kolom chat tidak ada pertanyaan. Oh ya, silakan Ibu Yunia, boleh langsung bertanya. Mungkin ini saya cuma cerita tentang pengalaman saya tentang Turnitin ya. Silakan Bu. Pernah beberapa tahun yang lalu saya itu ikut suatu seminar, kemudian saya tidak cek Turnitin ya. Taunya artikel saya itu dimuat di prosidingnya masuk ke ResearchGate. Waktu saya ajukan itu, saya mengajukan kenaikan jabatan fungsional, saya kan diminta untuk cek Turnitin semua artikel yang sudah pernah publish kan. Nah, karena saya lupa tidak mencek sendiri Turnitinnya, saya itu ternyata sudah dicek Turnitinnya oleh pihak panitianya gitu. Akhirnya saya itu masuknya ke autoplagiat. Di situ dicek Turnitin itu hampir 90% itu mengacunya balik lagi ke saya gitu. Itu pengalaman saya. Akhirnya saya buang. Artikel itu tidak saya pakai untuk kenaikan jabatan fungsional. Jadi kalau saya sih lebih berpikir begini, author mencek dulu sendiri Turnitinnya gitu. Jadi biar lebih aman, ini pengalaman pribadi saya. Akhirnya setelah capek kerja keras, kemudian saya membuat artikel semua, ternyata semuanya sia-sia. Saya tanya ke panitianya agak repot juga mencek Turnitin saya. Karena saya kan diminta dari pihak publis itu, diminta minta ke pihak panitianya gitu, yang asli cek Turnitinnya gitu. Karena kan pasti berbalik ke kita gitu. Ini pengalaman saya gitu. Jadi mungkin saya menyarankan kalau bisa cek Turnitin itu dilakukan oleh autornya sendiri saja gitu. Yang pertama mempermudah juga untuk pihak editor gitu kan. Yang kedua juga mempermudah untuk autor ketika mereka akan mengajukan jabatan fungsional karena semuanya kan Turnitin itu harus dilampirkan ketika kita mengajukan jabatan fungsional. Mungkin itu
saran dari saya berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu. Karena saya pernah ada artikel yang akhirnya saya hapus, saya nggak mau dibilang plagiat kan. Gitu. Padahal itu sebetulnya auto plagiat ke saya sendiri. Yang lain yang mencek Turnitin itu, ketika saya coba hasilnya ya auto balik ke saya semua gitu. Mungkin itu usulan dari saya berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Yunia atas masukannya. Ini Pak, masih ada pertanyaan lagi dari pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Astuti, mau bertanya apa batasan ruang lingkup yang harus direview oleh reviewer. Itu pertanyaannya Pak Hadi, silakan langsung dijawab. Baik Bu, baca batasan ruang lingkup ya Bu ya. Ruang lingkup artikel ini sebetulnya kan diputuskan oleh editor Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk reviewer itu lebih ke nilainya saja Bapak dan Ibu. Kalau ruang lingkupnya mungkin di tim editor saja yang memutuskan Bapak dan Ibu. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaannya yang ditangkap masalah ruang lingkup itu di tangan editor saja yang memutuskan. Mungkin begitu Bu Sri, atau ada yang salah dari pemahaman tadi, boleh mohon masukannya gitu. Iya, maaf Pak, saya dan Sri Astuti, boleh saya sambil tanggapi sedikit Pak? Boleh. Iya, jadi kan biasa kita pada saat meriksa pengalamannya, meriksa kadang-kadang kita melihat ada hal-hal yang masih teknis belum diperbaiki, misalnya itu kadang kita jadi gemas juga untuk menanggapi. Tapi saya pernah dengar katanya itu sebaiknya reviewer tidak menanggapi hal yang teknis, lebih ke konsep atau substansi, karena nanti akan jadi penilaian juga pada saat akreditasi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Apakah misalnya kita mengabaikan saja kalau ada hal yang kayak terlalu teknis, kita hanya fokus ke substansi saja, seperti apa begitu Pak? Iya. Itu Bu Sri, memang kita berusaha sebelum artikel dikirimkan ke reviewer itu masalah teknis seperti template, ruang lingkup dan yang lainnya itu udah diokekan dulu oleh editor Bu. Jadi kami memang meminta bantuan kepada reviewer itu betul-betul tentang nilainya, tentang bobot atau kualitas dari sebuah artikel saja Bu. Seperti itu aja Bu. Untuk yang ruang lingkupnya di dalam pelaksanaannya Bu bertemu juga Bu, itu kan tadi ada di kolom komentar yang for author dan editor, itu ada di bawahnya juga for editor saja ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa tinggalkan chat secara pribadi kepada editornya, mungkin mohon dipastikan dulu skopnya itu sesuai dengan kita sebelum dikirimkan ke reviewer. Nah, itu nanti bisa Ibu tinggalkan di sana, atau bisa juga nanti menyampaikan langsung ke jurnal manajernya atau gimana, bahwasanya ada yang tersilap artikelnya itu sudah dikirimkan ke reviewer sebelum diperiksa dulu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Tapi insya Allah untuk ATI ini kita betul-betul kita saling di editor dulu Bu. Kalau sudah oke nanti baru dikirimkan ke reviewer, sehingga reviewer juga tidak perlu repot lagi yang memeriksa yang sebetulnya bukan diperuntukkan untuk reviewer Bu. Sekian Bu Sri, mungkin masukannya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Jawabannya makasih. Terima kasih Bu Sri. Pak Hadi, ini masih ada pertanyaan langsung dari Pak Sony dan Pak Martinus. Pertama dari Pak Sony dulu ya. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih, bisa dengar. Saya mau tanya ke Pak Hadi, untuk kita punya template apa cuma menjawab checklist aja atau ada template untuk kita mulai berkomentar mulai dari abstrak, pendahuluan, metodologi, apa ada template yang dibuat untuk kita komen lah di situ untuk kemudian dikirimkan lagi ke apa, kita langsung komen di artikelnya itu atau kita buat dalam suatu file lain lagi yang sudah dibuatkan atau apa ya itu, atau apa cuma dengan checklist itu? Saya kira checklist itu cuma standar sekali ya.
Nah, dan kemudian saya menanggapi yang sebelum-sebelumnya, cek Turnitin. Sudah dicek atau belum oleh penulisnya, ya editornya wajib memeriksa. Dan yang perlu kita buat adalah berapa persen untuk kita masuk. Jadi dia cek atau tidak, begitu masuk dicek kita lewat batas, kita kembalikan saja. Bilang komennya dengan sendirinya, ya penulisnya harus sudah membuat dengan benar tulisannya dan mengecek dicek atau tidak kan, ya kita juga harus cek juga kan. Jadi ya untuk sisi autor, tentu autor akan mempersiapkan tulisannya untuk dia masuk. Dia harus melihat template jurnal kita, dia harus memeriksa. Karena jangan seperti yang Ibu bilang tadi kan, akhirnya tulisan Ibu menjadi autoplagiasi. Jadi itu tanggung jawab pribadi penulis lah kalau persoalan itu. Nah, jadi saya sebagai reviewer ya dalam posisi di jurnal ini, cuma ingin menanyakan apakah cuma template cek tadi atau ada yang lain lagi untuk komen-komen itu. Nah. Terima kasih Pak Suni. Bu Alo izin langsung dijawab boleh ya Bu ya? Iya Pak, silakan langsung dijawab aja Pak. Untuk reviewer kita sudah sediakan formnya nanti Pak, kita sediakan form dan nanti jika ada komentar langsung di artikelnya saja Pak, karena formnya sudah kita sediakan berikut dengan tempat jikalau nanti Bapak ingin meninggalkan komentar. Jadi tidak perlu lagi reviewer untuk melampirkan file di luar dari yang kita butuhkan Bapak Ibu. Untuk pemudah, jadi kita by system semuanya. Jadi apapun nanti hasil yang reviewer berikan, komentar yang reviewer berikan langsung diteruskan kepada author dalam bentuk email. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya, langsung isi di OJS itu ya? Komennya langsung ya, di kotak OJS itu? Tidak perlu ada file Word lagi atau apa yang kita buat untuk dimasukkan. Jadi langsung berkomentar langsung ya Pak. Ada komentar, ada pertanyaan juga nantinya Pak. Tapi saat ini pertanyaan sedang kami rangkum. Checklistnya kemudian langsung pada komennya itu ya? Iya Pak. Ada checklistnya, di bawah ada komennya Pak. Gitu, Pak. Oh, jadi semua langsung di sistem aja. Ya. Ada yang bertanya. Terima kasih Pak Soni. Pak, masih ada pertanyaan Pak Hadi dari Pak Martinus. Silakan Pak Martinus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu berkisar pada hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu mungkin tidak sengaja, yaitu mengenai posisi author ke author. Itu nanti kita tentukan berapa jumlah author yang boleh plus co-authornya. Misalnya 4, biasanya 4 yang maksimal. Kemudian berkaitan dengan author co-author ini, berarti bolehkah kita ini sebagai editor atau sebagai reviewer admin sendiri itu mengirim ke jurnal kita sendiri? Itu pertanyaannya yang kemudian, baik sebagai author atau sebagai co-author. Apakah kalau mengirim ke sendiri begini, bolehnya author saja, jangan jadi co-author? Itu pertanyaan nomor 1-nya. Nomor 2-nya berkaitan dengan jika terjadi double, saya nggak tahu, lupa istilahnya, tapi double kirim lah Pak. Yang paling sering terjadi saat ini adalah beberapa seminar itu menawarkan proceeding dan masuk ke jurnal. Nah ini kan jadi bisa berbahaya Pak. Proceeding iya, jurnal juga iya, gitu. Sehingga menjadi double. Nah ini pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Martinus.
untuk Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin dari Ibu Yosa ada apa namanya? Ini dulu loh mau menanggapi Oh iya, Pak Martinus. Maaf, mohon maaf. Ya. Pak Martinus, untuk batasan autor nanti kita buat itu ya salah satunya Pak ya. Mohon maaf tadi agak putus-putus Pak suaranya, tapi ya dicoba untuk menanggapi masalah batasan autor dalam satu paper ya Pak ya. Itu batasannya kita buat itu satu paper itu maksimal 5 saja Ibu. Nah, jadi di luar lebih dari 5 autor nanti artikelnya tidak kita proses. Karena kita mengikuti aturan yang ada saja Bapak Ibu. Nah, dan juga tidak sebaiknya kita maksimalkan aja 5 autor dalam satu artikel. Nah, yang kedua untuk satu lagi Pak. Bukan berarti Pak, waktu autornya itu kita sendiri ke jurnalnya ADPI itu kan tidak mungkin memakai emailnya ADPI itu Pak. Ya. Nah sebetulnya untuk kita submit di jurnal kita sendiri tidak ada aturannya, tidak ada larangannya. Cuma mungkin bagi Ibu Bapak yang menjadi tim PAK seperti Ibu Yuling ya Bu ya, itu kan sebetulnya ya sekedar jurnal saja, tidak ada nilainya Pak. Nah seperti itu Pak, karena adapun nilainya tidak seberapa, karena kita kalau bahasa kitanya berani di kandang Pak, itu kan berani di kandang kita sendiri. Jadi saran saya kita utamakan dulu yang dari luar. Tapi kalau misalkan nanti Ibu dari Soshum mau publish di Saintek dan dari Saintek di Soshum, nggak masalah Bu, kita cek artikel, kan kita pakai double blind, kita nggak tahu siapa yang periksa, apakah nanti dengan teman kita sendiri atau tidak. Nah masalah email itu tidak sampai saat ini itu tidak dipermasalahkan Pak, karena yang dilihat pada saat tampil di jurnal itu adalah afiliasi Pak. Nah seperti itu Pak Bambang, afiliasi saja. Kita penulisnya afiliasinya dari mana. Kalau misalnya kita kelihatan afiliasinya dari ADPI tentu masalah Pak. Tapi kalau misalkan dari luar itu tidak masalah. Makanya kemarin juga Pak Sony juga bilang itu kemungkinan kita di Sinta 3 itu sangat tinggi Pak. Karena ADPI ini berasal dari Nusantara kan. Ya. Jadi nanti tambah author dari luar, otomatis kita memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Sinta untuk akreditasi. Tidak dalam satu tempat sendiri, walaupun kita di satu organisasi, cuman yang ditampilkan di OJS itu adalah afiliasi, bukan di organisasinya Pak. Seperti itu mungkin Pak Bambang. Terus yang terakhir Pak, ya, boleh. Proceeding sama jurnal. Ya apa? Yang proceeding jurnal tadi agak putus suaranya, jadi kurang menangkap Pak. Ya, jadi gini, sekarang ini kan seminar-seminar menawarkan masuk proceeding tapi juga masuk jurnal. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, kekhawatiran saya double. Gitu. Ya double. Nah di ADPI sendiri, di jurnal sendiri kita akan terapkan yang namanya retract Pak. Retract itu ketentuan bahwasanya jika terjadi nanti publikasi ganda, kita sudah buatkan ketentuannya. Jika terjadi publikasi, sanksinya bukan diserahkan kepada jurnal Pak, karena kita sudah melakukan proses Turnitin. Yang paling sering masalah itu kan seperti ini Pak Bambang, kita sudah publish di jurnal A bulan ini, tapi belum masuk Google Scholar ataupun lembaga ataupun mesin pencari lainnya. Di bulan besok publish lagi dengan jurnal yang sama, padahal kedua jurnal sama-sama sudah menerapkan SOP-nya, sudah menerapkan ketentuan aturannya pada saat publikasi. Karena ketidakjujuran autor yang ingin, biasanya sebagian autor yang ingin di mana paling cepat publish saja, kan seperti itu ya Pak Bambang ya. Apalagi hanya gratis. Kalau kita ikut seminar kan proceeding kita gratis biasanya Pak, dan autor itu tidak peduli, tapi tidak ingat pula dia masukkan lagi artikelnya satu lagi di tempat lain, akhirnya terjadi publikasi di ganda. Nah kita sudah buatkan ketentuannya Pak, kita buatkan aturannya, ketentuannya, jikalau terjadi seperti itu semuanya tanggung jawab dari autor.
kita sebagai pengelola jurnal cuman menambahkan keterangan di artikel atas nama author sendiri dengan keterangan retract di depannya, Pak. Jadi tidak kita hapus, kita tambahkan retract, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, jadi ketika ada pemeriksa, kita tahu bahwasanya artikel tersebut sudah kita tandai menyalahaturi aturan kita yang kita berikan, Pak. Jadi kita tandakan, tidak kita hapus, Pak. Kalau kita hapus, hilang buktinya, Pak. Tapi kalau kita tandakan, kita aman, Pak. Polisnya seperti itu, Pak. Ya, baik. Itu, Pak Bambang. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Pak, ini Pak Hadi, Pak Sony mau bertanya lagi. Silakan, Pak Sony. Saya cuma mau menambahkan seperti yang tadi katakan, ya, kita kan editor sama reviewer, dan mau juga membesarkan jurnal ini. Kalau kita memasukkan ke jurnal ATPI ini kan kita membawa afiliasi universitas kita masing-masing, perguruan tinggi masing-masing. Makanya memang waktu kalau di zaman sebelum ini di jurnal cetak, nilai yang lebih tinggi kalau diterbitkan oleh asosiasi, bukan dari perguruan tinggi. Cuma sekarang perguruan tinggi justru membuat jurnal. Dulu nilai lebih tinggi kalau dari perkumpulan profesi yang membuat jurnal itu akan lebih tinggi nilainya. Karena dia akan datang dari berbagai penjuru. Kalau misalnya jurnal dari universitas dan yang masuk dosen-dosen di universitas itu juga yang masuk, Indonesia kan yang masuk, kemudian kita editor, reviewer seluruh Indonesia juga. Jadi makanya ini cintanya bakal tinggi ini kalau kita mengakreditasikan. Dan untuk menghindari konflik of interest bahwa kita editor dan reviewer bisa dipakai di sebelum kepustakaan, ya bisa pakai keterangan konflik of interest bahwa dalam artikel ini tidak terdapat konflik of interest. Artinya kalau sebagai editor masukkan bahwa dia tidak akan terlibat di dalam proses dari artikel tersebut. Jadi orang lain yang akan mengambil itu sebagai editor dan reviewernya. Jadi kan ada chief editor yang akan menentukan kalau misalnya saya yang memasukkan. Kan chief editor melihat, ini editornya harus ini. Editor yang lihat juga tahu, ini penulisnya ini. Dia harus mengirim ke reviewer yang bukan orang-orang itu. Jadi tidak ada masalah kalau menurut kita akan memasukkan ke jurnal ini. Jadi itu saja. Dan mengenai tadi yang itu, ya hati-hati kepada seluruh teman-teman, jangan mensubmit kedua tempat. Karena kalau kedua-duanya menerbitkan, jurnal hanya kena, ya seperti tadi Pak Hadi bilang, hanya memberikan keterangan, tapi yang kena sanksinya kita sebagai dosen. Jadi itu. Jadi ya mohon hati-hati kalau memasukkan jurnal, dan mungkin rasa terlalu lama, diberi surat dulu untuk membatalkan atau bagaimana, baru bisa mensubmit ke tempat lain. Jadi selesaikan dulu dengan yang submit pertama. Kalau memang mau membatalkan atau apa, tapi kalau jurnalnya juga tidak membatalkan, apa boleh buat? Kita harus menunggu. Tidak bisa kita submit ke tempat lain untuk menunggu siapa cepat, yang mana yang cepat. Karena sanksinya akan berbalik ke kita. Jadi saya hanya mengingatkan kepada rekan-rekan saja untuk jangan pernah mensubmit di dua tempat. Itu saja. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Untuk Bapak Ibu semua masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kebetulan Prof. Jaim berhalangan hadir, jadi saya bisa langsung tutup aja ya Pak ya? Sebentar Bu Alu, ada satu lagi dari Pak Hendri itu Bu bertanya. Masalah tentang berkurangnya tidak Pak, karena kita tidak mencabut, tapi kita menandai Pak.
Jadi tetap yang jurnalnya tetap di artikelnya ada di artikel di jurnal kita, cuman kita tandakan dengan retraction Pak, retract Pak gitu Pak. Jadi tidak kita cabut Pak. Jadi jumlah halaman volumenya akan tetap karena tidak mungkin bisa kita sobek buku yang sudah ada halamannya Pak. Nah mungkin seperti itu pemahamannya Pak. Kalau misalnya terjadi retract seperti itu Pak di tengah jalan. Kalau sudah terbit lalu diminta retract, kita tidak tidak mencabut atau menghapus artikelnya. Kita tandai saja Bapak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Alo. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi tadi Pak Prof Jaim kebetulan berhalangan hadir, jadi bisa saya langsung tutup aja ya Pak. Bisa saya tutup aja ya Pak Hadi ya. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang telah hadir, menyempatkan hadir di hari libur lagi ya. Mestinya ibu-ibu, bapak-bapak semua liburan di hari Minggu. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk pelatihan OJS ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata, kesalahan datang dari saya. Mohon maaf jika banyak salah ya kata. Jadi untuk pelatihan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Hadi atas pencerahannya. Hari ini saya juga sebagai moderator dan saya juga pernah jadi reviewer. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat bagaimana mereviewer gitu ya. Bagaimana terutama untuk cek Turnitin yang selama ini saya tidak paham. Terima kasih banyak ilmunya Pak Hadi untuk hari ini. Sama belajar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya Alo Karyati mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, terima kasih Ibu. Adi, kalau mau menghubungi gimana ya? Gimana? Nomornya. Kalau mau menghubungi Pak Adi, boleh di WhatsApp saja boleh Pak, nanti dikirimkan, itu kan kita ada grup yang sama Pak, nanti ditinggalkan nomor handphone boleh Pak. Maaf Pak Hadi. Oh, ada di grup mana? Di grup juga ya, di reviewer? Ada di sana Pak Hadi, mohon maaf, bagi kami yang belum menerima akun, seandainya nanti di dalam proses kami mencoba, karena tadi saya membaca juga untuk jurnalnya dan lain sebagainya, panduan untuk ini kan memang belum fix ya Pak ya. Jadi nanti kalau ketika kami mencoba untuk login dan lain sebagainya ada kendala, apakah nanti memang ada grup yang dibentuk atau tanyanya lewat ini reviewer, grupnya reviewer. Karena kalau grup reviewer kan jadinya luas ya Pak ya. Jadi sangat luas. Atau bagaimana? Apakah ada grup khusus lagi atau gimana? Boleh nanti disampaikan ke Bu Yosa, mungkin kalau Hadi pribadi ya, nanti Bapak ada kendala dalam penggunaan sistem atau ada kekeliruan atau kekurang pahaman, nanti pribadi Hadi aja di chat juga insya Allah dibantu Bu semaksimalnya Bu. Tapi jika masalah Bu atau bagaimananya mungkin Bu Yosa mungkin yang paling bisa menjawab Bu masalahnya Bu. Oke, jadi kita menunggu dari ini ya admin dan Bu Yosa ya tim. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke, maaf Adi, kita semalam lupa foto bersama. Oh iya ya, semalam Ibu Lili sampai nggak sempat foto bersama ya. Oke, maaf Ibu dan Bapak, izinkan untuk bisa foto bersama. Mungkin ada bisa yang mengambil fotonya. Kamera saya nggak bagus. Saya yang ambil. Oh ya, baik Bu Lili. Nah, tapi kalau buka dulu videonya, untuk Bapak Ibu semua, tolong dibuka kameranya untuk kita foto sesi foto bersama. Ya. Saya. Oke. Ya. Oke sih. Untuk layar pertama, alhamdulillah sudah terbuka semua. Saya foto ya. 1, 2, 3.
Oke, lembar kedua. Lembar kedua masih banyak yang belum buka. Oke. Pak Ade, Ibu Natali. Ya, yang lain. Pak Jeffrey. Bu Eva, Bu Nike, Pak Arif, Pak Bu Rahmawati. Oke. Pak Ajis, nggak dibuka. Ibu Dona. Oke. Saya foto ya untuk lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk lembar ketiga. Lembar ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih Ibu Lili. Silakan Bu Alo. Terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih Ibu dan Bapak. Alhamdulillah sudah foto bersama ya, karena kebetulan tadi malam Ibu Lilis belum sempat foto ya. Terima kasih bisa live. Tapi Ibu Yosa ada sepatah dua patah kata mungkin Bu Yosa? Atau bisa langsung tutup aja ya? Kalau tidak ada sepatah dua patah kata dari Ibu Yosa mewakili Prof. Jaim, sepertinya tidak ada. Ibu, boleh ditutup saja Bu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Bapak yang diberikan hari ini.